Arini hendak turun dari pangkuan Hanafi, tapi tangan lelaki itu menahannya sedemikian rupa, saat ponselnya berdering. Ponsel khusus hal-hal penting yang berdering, jelas Hanafi harus mengangkatnya. Apalagi itu Rizal yang menghubunginya. Ada apa? Tanya Hanafi tanpa berbasa-basi. Orang tuanya Mbak Hanin konferensi pers, Mas. Suara Rizal sangat jelas terdengar, oleh Hanafi maupun Arini. Arini mengernyit, nama itu disebut oleh Rizal. Perempuan itu sontak menatap Hanafi dengan alis yang bertautan. Hanafi hanya tersenyum menatap balas wanita tersebut. Naikin kasus yang kemarin kita bahas, sahut Hanafi dengan santainya. Siap, Mas. Tapi, Mas Han gak pengen gitu, balas mereka dengan konferensi juga. Kok greget ya gue liatnya, ujar Rizal. Gak ada waktu gue. Urusan cinta gue lebih penting soalnya. Urusan begituan, itu urusan elo. Gue taunya beres. Ngerti, kan? Hanafi berbicara, seraya menatap kedua bola mata Arini yang sedang menatapnya lekat. Firasat gue mah, sekarang ini lagi bareng ama betinanya ini. Udah tahu masih aja ngomong. Gi kerja, jawab Hanafi lalu menutup panggilan tersebut begitu saja. Kasih Rizal cuti Mas, kasihan. Kerja terus gak ada cutinya, protes Arini ke Hanafi. Nanti, kalau kita udah nikah lagi, baru gue kasih dia libur, buat lamar si Wina, sahut Hanafi, menarik tubuh Arini agar lebih rapat dengannya. Ish, mau makan aku. Lapar tahu, gak? Wajah Arini merona, ketika disentuh pipinya oleh jemari tangan Hanafi. Kencan dulu, biar makannya semangat ya. Kan lapar banget, kalau abis kencan, goda Hanafi, mengusap paha Arini dengan lembut. Mas. Rengeknya, menyingkirkan tangan lelaki itu dari tubuhnya. Hanafi terkekeh melihat sikap mantan istrinya itu. Tapi tak membuatnya berhenti untuk terus menggodanya. Tapi meski begitu, Arini tetap menepis tangan Hanafi yang mengusap di bagian punggungnya. Aku keluar, kalau Mas Han masih begini, kecam Arini, dengan wajah yang memerah. Masih kangen, Rin? Tadi belum tuntas, kan? Hanafi kembali menggoda. Jeglek. Arini hendak membuka pintu, tapi sayangnya terkunci. Dan membuat Arini memutar bola matanya kesal. Sementara Hanafi tersenyum, mencubit lembut dagu perempuan itu. Aku sama Mas Abi sudah berakhir. Tapi sepertinya urung untuk memperbaiki hubungan kita, kalau kamu seperti ini, Mas. Kamu ngancem? Tanya Hanafi, menatap serius Arini. Gak. Cuma ngasih tahu aja, sahut Arini, mengalungkan kedua tangannya ke leher Hanafi, lalu menatapnya dengan begitu dalam. Oke. Kita makan di luar, sahut Hanafi, mengerti apa yang dimaksud mantan istrinya itu. Katanya nanggung. Ayo selesaikan. Tapi ini pertemuan kita yang terakhir. Arini kini menatapnya tajam. Iya. Aku minta maaf, sahut Hanafi, mengalah. Kenapa? Sahut Arini, menaikkan kedua alisnya, menatap tajam Hanafi. Iya, aku minta maaf. Kita bicarakan tentang Abimanyu. Bagaimana menurutmu? Aku sudah tidak tertarik untuk membahasnya. Biarkan aku kembali ke ruangannya Faira, sahut Arini, benar-benar kesal. Gue gak tahu sih, apa sebab musababnya, dia benci banget sama gue. Kalau harta, ya emang oma gue, sama opa dia itu jauh banget tingkat kekayaannya. Kayaknya, gak mungkin soal itu. Tapi, gue gak tahu, soal apa dia bisa benci sama gue, ujar Hanafi, berusaha menjelaskan tentang hubungannya dengan Abimanyu. Arini masih diam,
menatap kesal Hanafi. Terus, soal Hanin. Faira pasti nyariin kita. Bisa gak, kita balik ke kamar Faira sekarang, penggal Arini cepat. Faira taunya kita pergi buat. Jeglek. Pintu terbuka, Arini tadi memanfaatkan waktu untuk membuka kunci otomatisnya. Dan Hanafi tak bisa mencegahnya lagi, sebab Arini langsung melompat keluar. Kalau ia tahan, yang ada Arini akan jatuh tersungkur. Ia hanya bisa mengejar, dan mengikuti langkah Arini yang menjauh. Jangan ngambek dong, sayang. Hanafi berusaha membujuk Arini, sayangnya perempuan itu benar-benar bad mood sekarang ini, entah mengapa. Rin, cepet banget sih, jalannya, protes Hanafi, mengimbangi langkah panjang Arini. Kamu kan yang biasanya paling cepat jalannya, Mas, sahut Arini sewot. Rin. Arini justru mempercepat langkahnya. Tapi Hanafi bisa mengimbanginya, dan langsung meraih jemari tangan perempuan itu. Arini tak menolak, tapi perlahan ia tarik tangannya, saat genggaman tangan Hanafi merenggang. Tak kehabisan akal, Hanafi merangkul bahu mantan istrinya itu. Saat Arini mendongak untuk menatap tajam, justru bibirnya disambar Hanafi untuk dicium dengan waktu yang sekejap. Ih, nyebelin, kesal Arini, mencubit perut Hanafi kuat-kuat. Hihihi. Katanya, yang nyebelin itu ngangenin loh. Ngaku deh, bisik Hanafi, membelai rambut panjang Arini yang tergerai lepas. Emang tahu, kalau selama ini dikangenin. Seloro Arini, kesal, tapi mengakui, jika semua itu benar adanya. Selama 2 tahun lebih, dia berharap ada keajaiban yang akan membawa lelakinya itu datang padanya. Lalu bertanya dengan baik-baik, apa yang sebenarnya terjadi. Tapi nyatanya, hingga hatinya menyerah pasrah, lalu tiba-tiba Abimanyu datang menawarkan cinta. Lelaki itu tak pernah datang. Tapi kemudian saat ia sudah mulai membuka hati untuk laki-laki lain, Hanafi datang dengan segenap cintanya yang masih sama untuknya. Sungguh, itu membuat seorang Arini menjadi terombang-ambing dalam ketidakpastian. Tahu dong. Nyatanya, sering mimpiin kamu. Hanafi berkata jujur. Hah. Kaget Arini, menatap lelaki itu lekat. Mereka sampai, dan masuk ke dalam ruangan itu. Faira duduk sendirian. Saat dipindai ruangannya, tampak Wina sedang berada di dalam kamar mandi. Arini segera mendekat, lalu duduk di samping Faira. Mama sudah matan? Tanyanya penuh perhatian. Belum. Papa kamu ngajakin ngobrol mulu. Gak jadi makan deh. Arini melirik kesal Hanafi. Papa sudah pesankan ayam bakar madu kesukaan mama kok, sayang. Tenang saja. Nanti, kalau sudah datang, langsung papa suapin mamanya. Papa janji, sahut Hanafi, yang mendapatkan tatapan tajam dari putrinya itu. Papa ini. Mama nanti cakit pelut, talodak matan tepat waktu, protes gadis kecil, yang entah mengapa, cerdasnya di atas rata-rata itu. Rin, kamu kasih makan apa sih? Anakku itu masih 2 tahun, tapi kritisnya udah melebihi Wina yang udah perawan tua tapi gak nikah-nikah, jawab Hanafi, menatap Wina yang baru keluar dari kamar mandi, sudah kena saja olehnya. Ngebandingin sama gue. Soal nikah lagi. Ya gue kan nunggu dilamar, Mas. Masa iya? Gue ngelamar duluan, gengsilah. Iya gak sih, Mbak, jawab Wina, melirik kesal mantan bosnya itu. Iyalah, perempuan itu harus mahal, jawab Arini, melirik tajam Hanafi. Mahal gimana? Kok lo mau dicium Abimanyu waktu itu? Jawab Hanafi mendelik ke Arini. Gue cemburu tahu, gak? Harus ia katakan itu,
sebab Arini sudah mendelik juga menatapnya. Mama tak mau Om Abi tiuman. Plak. Tangan Arini cepat melayang menabok bahu Hanafi. Dan Hanafi baru menyadari, kalau dia salah bicara. Enggak sayang. Maksud Papa, Mama sama Om Abi, tempo hari. Papa itu salah lihat, sayang. Mama udah jelasin ke Papa. Tapi Papanya gak terima, sambar Arini cepat. Waktu itu, Mama kelilipan, terus sama Om Abi, mata Mama ditiupin. Papa liatnya, Mama lagi dicium sama Om Abi. Kan gak boleh ya, Fei. Faira menatap sang ayah, meminta penjelasan. Yang boleh cium mamanya Faira siapa? Ujar Hanafi kemudian. Papa, sahut Faira cepat. Seketika itu juga, Wina terkekeh keras, yang mendapatkan lemparan sendal oleh Arini. Dan Hanafi mengulurkan tangannya, bertos ria dengan Faira. Sementara Arini menatap Hanafi dengan wajah yang cemberut. Tadi, Papa sama Mama sudah rundingan, kapan mau mulai merencanakan untuk membuat adiknya Faira. Faira mau tahu, gak? Apa hasil rundingannya? Ujar Hanafi, mencari aman. Oh iya. Ye. Sorak Faira, tampak senang sekali. Arini menepuk keningnya kuat-kuat, yang ditertawakan oleh Wina sejadi-jadinya. Wina acungi jempol untuk usaha Hanafi yang tak salah, mempergunakan Faira, untuk menjembatani hubungan Arini dan Hanafi. Dan akhirnya Arini mendekati Wina, untuk menanyakan banyak hal. Mereka duduk di sofa, membiarkan anak dan ayah itu bercerita sendiri. Kamu minta data sama Rizal, Win? Tanya Arini serius. Gak semuanya, Mbak. Sebagian aku cari sendiri. Ini, saranku sih ya. Perbaiki hubungan Mbak sama Mas Han. Gak tahu sih, firasatku buruk soal Mas Abi. Jujur, aku minta maaf banget, salah menilai Mas Abi sejak awal. Aku pikir, dia benar-benar tulus sama Mbak Arini. Nyatanya, dia tak sebaik yang aku pikirkan. Dan, Mbak Arini masih cintakan, sama Mas Han. Arini mengangkat wajahnya, mendengar pertanyaan Wina yang terakhir. Itu, yang membuat Mas Abi mati-matian, pengen bikin Mbak Arini nerima dia. Dia tahu, kalau antara Mbak Arini sama Mas Han itu masih saling cinta. Dan Mas Han itu, orang yang tipe setia banget. Ya sama sih, kayak Mbak Arini. Kalian itu, ya bagiku pasangan yang cocok. Sayangnya, memang dulu di Mbak sendiri yang kurang jujur, dan akhirnya hal itu menjadi bom waktu, yang membuat hubungan kalian berdua kandas. Yang masih aku selidiki, ada motif apa, Mas Abi itu pengen banget dapetin Mbak Arini. Tapi belum ketemu, kecuali masalah masa lalunya, yang udah lama banget. Tapi belum pasti, Mbak, Ibu Wina, dengan begitu jelas. Masalah apa itu, Win? Tanya Arini serius. Mas, panggil Wina, ke Hanafi. Apa? Sahut Hanafi, tanpa menoleh sama sekali. Orangnya di sini, Mas. Natap kek, protes Wina, kesal. Apa sih? Ganggu aja, orang lagi pacaran. Hanafi memberengut, menatap Wina. Wina mendengus, menatap mantan bosnya itu. Sementara Arini melipat tangannya, menatap mantan suaminya itu. Hanafi menggaruk kepalanya, tersenyum getir. Apa? Tanya Hanafi, lebih lembut suaranya. Siapa Syakila? Tanya Wina kemudian. Siapa? Tanya Hanafi meyakinkan. Syakila. Tanya Wina sekali lagi. Syakila. Hanafi mengulang nama yang disebut Wina. Gak tahu, kenapa emang? Karyawan gue. Gue gak paham. Secara
Karyawan gue kan lo tahu sendiri. Gak 100, 200 orang. Mana bisa gue inget semua anaknya. Mantan pacar lo, bukan? Seloroh Wina, mencoba mengingatkan Hanafi. Hah? Kaget Hanafi, dengan wajah penuh tanya. Mantan gue Ratu, Jani, Wika, Di. Sebut aja semuanya, sambar Arini cepat, menatap tajam Hanafi. Cie ada yang cemburu, goda Wina, tergelak menatap wajah Arini yang memerah. Hanafi memberikan camilan milik Faira, dan gadis itu menerimanya. Membiarkan ayahnya itu mendekat ke arah mama dan tante Winanya. Ia memilih memakan makanannya, dan menikmatinya sendiri. Lalu Hanafi duduk di samping Arini, yang kemudian menggeser duduknya, tapi terus Hanafi pepet. Siapa Syakila, Mas? Tanya Wina, sekali lagi. Gue gak inget, Wina. Yang gue inget sekarang ini, cuma mamanya Faira. Hanafi berkata seperti itu, dan membuat Arini melayangkan tangannya ke bahu Hanafi. Siapa dia? Jawab, tekan Arini kemudian. Sayang, sumpah demi apapun. Gak tahu siapa itu Syakila. Ya kan kamu tahu? Aku dulu pacarannya sama siapa aja, sahut Hanafi kembali jujur. Gak, ya. Mana ada. Taunya cuma sama Ratu doang. Oke, iya sama Ratu, karena dia sahabat kamu. Tapi Syakila, sumpah deh, gak tahu dan gak inget sama sekali. Nama itu ada di catatan rahasia Mas Abi, balas Wina kemudian, yang membuat Hanafi terdiam menatap Wina dengan tatapan tajam. Abi. Gumam Hanafi. Syakila, lirihnya lagi. Mungkin, kalian pernah punya saingan cinta di masa lalu dengan nama itu, ujar Arini kemudian. Dan itu, yang membuatnya dendam sama kamu di sekarang ini. Siapa ya? Gue gak inget banget, Win. Clue lain ada gak? Hanafi masih belum bisa menemukan, siapa nama perempuan yang disebutkan oleh Wina. Wina masih menatap layar iPad miliknya. Satu tangan menyangga punggung iPad, tangan lainnya menari di atas layarnya. Matanya fokus, dan liar membaca layar. Sementara Hanafi berpikir keras, mencari tahu, siapa yang disebut oleh Wina. Namanya Sakila Maharani. Seorang siswi berbakat, tapi meninggal karena bunuh diri, dengan menjatuhkan diri dari atas gedung. Kasusnya belum diketahui mengapa gadis kecil itu sampai melakukan hal itu. Hah? Kaget Hanafi kembali, menatap Wina dengan serius. Fotonya gue kirim ke Mas Han. Coba cek, siapa tahu, Mas Han bisa mengingatnya. Itu, yang tertulis di catatan rahasia Mas Abi. Gak tahu sih, maksudnya apa. Cuma, gue mikir tuh, ini kayak ada hubungannya sama kalian berdua. Apalagi, waktu gue tahu, kalau kalian ternyata sepupuan jauh. Ya, tetap saja, kalian ada hubungan darah, kan? Sakila, gumam Hanafi, masih mencari tahu, siapa sebenarnya gadis itu. Hanafi membuka ponselnya, dan memandangi foto gadis berusia remaja yang cantik pada zamannya. Arini mendekat, untuk ikut memperhatikan gambar itu. Ia mengernyit, sebab tak mengenal sosok itu. Cantik, gumam Arini, tepat di telinga Hanafi. Gak. Cantikan kamu kemana-mana, sahut Hanafi, jujur, dan mendapatkan cubita kecil dari Arini. Serius dong, kalian ini. Bener-bener ya, minta dibawa ke kuas secepatnya. Heran gue, masih sama-sama cinta, tapi sok-sokan gak mau bareng lagi, seloroh Wina, menatap kesal pasangan itu. Bos lo tuh, yang mikir-mikir mulu. Gue sih, udah ngebet banget, pengen cepat ngawinin dia. Hanafi melirik Arini.
Itu siapa? Ada tuh, foto kamu sama dia. Arini menunjuk ke layar ponsel Hanafi, yang baru dia geser, dan ia menemukan foto Hanafi remaja, berdiri berdampingan dengan gadis yang disebutkan Wina, dengan tangan Hanafi yang merangkul bahu gadis itu. Sedekat itu, masih bilang gak kenal. Arini menatap tajam Hanafi.